Hari itu langit mendung. Angin berjalan lambat di sela-sela pohon pinus yang berjejer seperti barisan penjaga kuburan. Mobil kami berhenti di depan gerbang besi berkarat yang terbuka hanya setengah. Ilham menoleh padaku dan tersenyum tipis, seolah ingin meyakinkanku kalau semua ini ide bagus. Tenang, Nay. Rumah ini sempurna. Kita butuh tempat baru untuk mulai dari awal, kan? Aku mengangguk pelan. Setengah karena setuju, setengah lagi karena tak ingin membuatnya kecewa. Rumah itu berdiri seperti seseorang yang menunduk dalam kelelahan. Catnya mengelupas, jendelanya tinggi tapi gelap. Pintu kayunya besar dengan ukiran lama, seperti simbol dari zaman yang tak lagi dikenal. Meski matahari siang masih tergantung di atas kepala, rumah itu tampak seperti menolak cahaya. Ilham turun duluan, membuka bagasi, mengambil koper besar kami yang berisi semua barang penting untuk 1 bulan pertama. Kami tidak membawa banyak, hanya yang dibutuhkan, pakaian, buku, laptop, alat masak, dan bingkai foto kecil berisi potret pernikahan kami 6 bulan lalu. Biar aku duluan, ya. Kamu istirahat aja dulu di mobil. Tapi aku mengikutinya. Entah kenapa aku tak ingin sendirian. Bahkan di luar rumah itu, udara terasa berat. Seperti ada yang menekan dada dari arah bangunan itu berdiri. Pria tua penjaga kunci, Pak Rano, sudah menunggu di depan. Wajahnya keriput, tubuhnya kurus dan membungkuk. Ia menyerahkan kunci besi dengan senyum tipis dan mata yang tidak memandang langsung ke wajah kami. Sudah lama kosong. Tapi masih kuat kok. Rumah ini dibangun dari kayu hutan tua. Bertahan dari gempa, badai, bahkan banjir, katanya pelan. Ilham tertawa kecil. Wah, berarti rumah ini sakti, ya, Pak. Pak Rano tidak tertawa. Ia hanya membetulkan topinya dan berkata lirih, jangan buka semua kamarnya dulu, ya. Pelan-pelan saja kenalannya. Aku hampir bertanya maksudnya apa, tapi Ilham sudah mendorong pintu kayu besar itu. Suara engselnya berderit panjang dan berat, seperti napas panjang dari seseorang yang lama tertidur. Begitu kami masuk, aroma kayu basah langsung menyambut. Dinding-dinding kayu tua, langit-langit tinggi dengan balok besar menggantung. Lantai papan berderit setiap kali kaki berpindah. Ada 7 kamar tidur, 1 ruang tamu besar, dapur, ruang makan, dan loteng, kata Ilham, sambil membaca ulang detail dari brosur digital yang ia simpan di ponselnya. Kita bisa atur sesuka hati. 7 kamar tidur. Jumlah yang tidak masuk akal untuk rumah di pinggiran kota kecil seperti ini. Aneh juga ya, rumah sekecil ini punya 7 kamar, gumamku. Ilham mengangkat bahu. Mungkin dulunya rumah keluarga besar. Atau mungkin bukan keluarga manusia. Aku menyimpan pikiran itu sendiri. Kami menjelajah rumah siang itu. Sebagian kamar terkunci. Beberapa jendela tak bisa dibuka. Ada 1 kamar yang terasa lebih dingin dari ruangan lainnya, bahkan tanpa pendingin ruangan. Ilham menyarankan untuk pakai kamar utama yang menghadap taman belakang. Kamarnya luas, dengan tempat tidur besar dan lemari tua yang berdiri menempel dinding. Langit-langitnya melengkung, dengan lampu gantung dari besi berkarat tergantung di tengah. Saat malam tiba, suasana berubah.
Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Bukan jenis keheningan yang nyaman, tapi yang membuat telinga berdengung, seperti tubuh kita menolak ketenangan itu sendiri. Lampu redup. Angin dari jendela meniup tirai tipis, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Aku duduk di tempat tidur, memperhatikan tiap detail ruangan. Rasanya seperti ada yang memperhatikan balik. Ilham tidur lebih dulu. Aku masih terjaga. Entah kenapa mataku berat tapi tubuhku gelisah. Jam menunjukkan pukul 1.37. Aku mendengar sesuatu dari atas dari loteng. Derit, derit, derit. Seperti langkah kaki yang lambat. Berat. Teratur. Lalu diam. Aku menatap ke langit-langit. Tidak ada apa-apa. Tapi langkah itu terdengar nyata. Aku menyelimuti tubuhku sampai ke leher. Menahan napas. Berharap suara itu hanya bayanganku sendiri. Tapi sebelum aku tertidur, aku mendengar bisikan pelan. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Suara bisikan itu datang perlahan, seperti daun kering yang terseret angin. Tidak lantang, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak bisa menangkap apa katanya, hanya gumaman samar seperti orang berbicara dari dalam air. Aku menoleh ke arah Ilham. Ia masih terlelap. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang. Tidak ada tanda-tanda kalau dia juga mendengar apa yang aku dengar. Aku menggenggam lengan Ilham. Pelan, tapi erat. Tanganku dingin. Tapi dia tidak bergerak. Tidak membuka mata. Tidak bertanya ada apa. Seolah aku benar-benar sendirian malam itu. Aku mencoba tidur. Tapi suara langkah dari loteng kembali terdengar. Kali ini lebih cepat. Lebih gelisah. Lalu, berhenti tepat di atas kamar kami. Aku menahan nafas. Tidak ada angin. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada kehidupan di luar atau di dalam rumah. Hanya aku, suara langkah itu, dan rasa takut yang membatu di tulang. Pagi datang lambat. Cahaya matahari merayap pelan lewat celah jendela, seperti takut memasuki rumah ini. Aku bangun lebih dulu. Ilham masih tidur dengan posisi yang sama seperti semalam. Anehnya, aku merasa seperti tidak tidur sama sekali. Saat aku melangkah ke dapur, aku memperhatikan satu hal ganjil. Pintu kamar tamu yang kemarin terkunci, kini sedikit terbuka. Aku menghentikan langkah. Jantungku langsung berdetak cepat. Cahaya dari lorong memantul ke celah pintu, menampakkan sedikit bagian dalam ruangan itu. Ada kursi kayu. Dindingnya kosong. Lantainya berdebu. Tapi yang paling membuatku ngeri adalah bayangan di lantai. Bayangan seseorang. Berdiri. Diam. Aku menahan napas. Mundur satu langkah. Suara lantai di bawah kakiku berderit pelan, dan saat itu, pintu kamar tamu tertutup perlahan sendiri. Seolah rumah itu sadar aku mengintip. Aku lari kembali ke kamar. Wajahku pucat. Tanganku gemetar. Tapi Ilham hanya tertawa saat aku menceritakan semuanya. Mungkin kamu ngelindur, Nay. Kamu capek, banyak pikiran, suasana baru juga.
Tapi Ilham, aku lihat bayangan. Ada orang di dalam kamar itu. Pintu itu terkunci kemarin. Sekarang terbuka. Udah, yuk sarapan dulu. Jangan langsung percaya sama hal-hal kayak gitu. Rumah ini tua, bisa aja pintunya kebuka sendiri karena angin. Aku tahu suara itu bukan dari angin. Dan bayangan itu bukan bayangan benda biasa. Hari itu, kami mulai membereskan barang. Ilham menyiapkan studio kerja kecilnya di kamar sebelah. Aku mencoba membersihkan dapur. Tapi selama aku sibuk menyeka meja, aku merasa sesuatu mengawasi dari arah lorong. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi saat aku kembali membelakangi lorong, ada rasa tajam seperti tatapan mata yang membakar kulit belakangku. Sore harinya, Ilham menemukan loteng. Nay. Ada tangga kecil di belakang lemari. Kayaknya itu menuju loteng. Mau naik? Aku buru-buru menahannya. Jangan sekarang. Belum bersih. Siapa tahu debunya banyak, atau ada binatang. Ilham tertawa. Kamu makin parno aja, sih. Tapi ya udah, nanti-nanti aja kalau kamu belum siap. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu alasanku bukan sekadar debu atau binatang. Ada sesuatu yang bersembunyi di bagian rumah yang gelap dan tinggi itu. Sesuatu yang ingin tetap sendiri. Malam kedua, suara itu datang lagi. Tapi bukan dari atas. Kali ini, dari kamar sebelah kamar utama. Tok. 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 3 ketukan pelan. Berirama. Terlalu rapi untuk kebetulan. Aku memejamkan mata. Berusaha tidak panik. Tapi suara itu datang lagi. 3 ketukan. Lalu diam. Lalu, 1 ketukan panjang. Aku membangunkan Ilham. Kamu dengar gak? Ilham membuka mata setengah. Dengar apa? Dengar, itu. Aku menunjuk dinding kamar, ke arah kamar yang bersebelahan. Ilham diam sejenak. Menyipitkan mata. Tapi saat itu, suara ketukan sudah berhenti. Ia hanya menghela napas. Kalau kamu terus kayak gini, kita bisa gila sendiri. Udah tidur, ya? Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi bagaimana aku bisa tidur, kalau rumah ini tidak pernah benar-benar diam? Aku kembali mendengar langkah, bukan dari loteng, bukan dari luar kamar, tapi dari dalam dinding. Hari ketiga. Matahari seperti tidak pernah benar-benar terbit. Langit terus diselimuti awan kelabu. Suara burung pun tak terdengar. Yang ada hanya desir angin yang menusuk sampai ke tulang dan denting waktu yang berjalan lambat. Aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi salah satu kamar yang kemarin sempat terbuka dan kemudian tertutup sendiri. Aku tidak tahu kenapa, tapi hari itu, aku ingin membukanya. Pintu kamar itu tampak biasa. Kayu tua dengan gagang kuningan yang mulai kusam. Tapi udara di sekitarnya lebih dingin. Aku bisa melihat napasku sendiri saat mendekat, padahal ini belum malam. Tanganku gemetar saat menggenggam gagang pintu. Klik. Pintu tidak terkunci. Tapi saat kudorong perlahan,
engselnya tidak bersuara. Seperti sudah menungguku lama. Kamar itu gelap, meski jendela ada di sana. Tirainya terbuka, tapi cahaya tidak masuk. Seolah jendela itu bukan jendela sungguhan. Aku melangkah masuk. Ruangan itu dingin dan hening. Sangat hening, sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Di dalam kamar itu hanya ada tempat tidur besi, meja rias tua, dan cermin besar di sisi kanan. Tapi, yang kulihat di cermin bukan aku. Bukan sepenuhnya. Dia tampak seperti aku. Rambut sama. Wajah sama. Tapi matanya tidak. Matanya kosong. Tak berkedip. Bibirnya tersenyum kecil, tipis, seperti mengejek. Aku mundur satu langkah. Bayanganku di cermin tidak bergerak. Aku berbalik. Tak ada siapa-siapa di belakangku. Tapi begitu aku menoleh lagi ke arah cermin, dia mengangkat tangan dan melambai padaku. Aku menjerit. Aku mundur dengan cepat, menabrak kursi kayu yang ada di belakangku, terjatuh, dan membentur lantai. Tapi cermin itu tetap menampilkan sosok itu. Wajahku, tapi bukan aku, menatapku dalam diam, senyumnya makin lebar. Tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Gelap. Panik. Aku berlari ke arah pintu. Menariknya. Terkunci. Aku memukul-mukul permukaan kayu itu sambil berteriak memanggil Ilham. Ilham! Ilham! Tolong! Tak ada jawaban. Hanya keheningan dan tawa lirih dari arah cermin. Tawa yang seperti berasal dari tenggorokan yang tidak pernah digunakan untuk tertawa selama berabad-abad. Dan saat aku memutar tubuhku perlahan, sosok di cermin sudah tidak di dalam cermin lagi. Dia berdiri di sudut ruangan. Bayangan tubuhnya tampak lebih tinggi dariku. Kepalanya miring, matanya mengamati, bibirnya menyeringai aneh. Ia tidak berbicara, tapi aku tahu, dia mengenalku lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Karena dia adalah versi lain dari diriku. Versi yang tak seharusnya ada. Aku menutup mata. Menghilang. Tolong, menghilang. Aku ulangi terus kalimat itu dalam hati. Napasku cepat. Keringat dingin membasahi punggung. Lalu tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Cahaya masuk dari lorong. Ilham berdiri di sana, menatapku dengan wajah cemas. Nay, kamu ngapain? Aku dengar kamu teriak dari atas. Kok kamu di kamar ini? Aku menatap ke belakang. Sosok itu, diriku yang lain, sudah tidak ada. Cermin itu pun kini retak. Aku gak tahu. Aku masuk, terus? Aku tak mampu melanjutkan. Ilham memelukku. Menenangkanku. Tapi bahkan saat kupeluk Ilham erat, aku masih bisa mencium aroma dingin dari ruangan itu. Dan dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Bayanganku di cermin kamar itu masih menatapku. Dan masih tersenyum. Setelah kejadian di kamar itu, aku tidak bisa tenang. Bahkan siang terasa seperti malam. Matahari ada,
Tapi cahaya tak masuk. Udara kaku. Seperti rumah ini tidak pernah dijamah waktu. Ilham mulai terlihat ragu. Meski awalnya ia menyangkal, kali ini ekspresi wajahnya tak bisa berbohong. Aku lihat cerminnya, Nay, katanya sore itu sambil memegangi bahuku. Retaknya seperti membentuk wajah. Wajah kamu. Aku menunduk, tidak menjawab. Kami duduk berdua di ruang tengah. Semua pintu kamar tertutup. Tapi kami berdua tahu, bukan kami yang menutupnya. Ilham berinisiatif membuka jendela-jendela, mencoba membiarkan udara luar masuk, tapi tidak satu pun jendela berhasil terbuka. Kuncinya aneh, gumamnya sambil mencoba memutar pegangan yang berkarat. Seperti dilas dari dalam. Kami sepakat malam itu kami tidak akan tidur di kamar manapun. Kami bentangkan matras di ruang tengah. Lampu dinyalakan semua. Tapi tetap saja, ruang itu terasa lebih gelap dari biasanya. Menjelang tengah malam, terdengar suara dari loteng. Kali ini bukan langkah. Tapi suara seperti seseorang menyeret kursi kayu. Aku langsung menggenggam tangan Ilham. Ada orang di atas, bisikku. Ilham mengangguk. Wajahnya pucat. Kalau sampai pagi masih begini, kita pergi dari sini. Gimanapun caranya. Aku mengangguk. Tapi jauh dalam hati, aku tahu rumah ini tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Pukul 3 dini hari. Suara itu berhenti. Tapi digantikan suara lain. Suara pintu terbuka dari arah kamar mandi. Ilham berdiri perlahan. Mengambil senter dari tas. Kami berjalan ke arah suara, jantungku seperti ingin pecah. Tapi saat sampai di depan pintu kamar mandi, pintunya tertutup rapat. Aku mencoba memutarnya. Terkunci. Tapi, ada suara tawa kecil dari dalam. Suara perempuan. Persis suaraku. Ilham mendekat. Wajahnya kaget. Nay, kamu, itu kamu. Aku menatapnya bingung. Maksudmu? Dia menyorotkan senter ke celah pintu. Dan di sana, tampak aku, berdiri di depan wastafel. Menatap lurus ke arah pintu. Wajahnya sama. Tapi senyumannya bengkok. Tidak wajar. Ilham melangkah mundur. Senter jatuh dari tangannya. Nay, itu bukan kamu. Aku mencoba membuka pintu, tapi pintu itu bergerak sendiri. Terbuka perlahan. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada aku versi lain. Tidak ada suara. Ilham menatapku. Matanya ketakutan. Kita harus keluar sekarang. Kami berlari ke pintu utama. Kunci sudah di tangan Ilham. Tapi saat dia memutarnya, pintu itu tidak bergerak. Kuncinya berputar. Tapi mekanismenya seperti hilang. Pintu hanya berdiri, menatap kami, menolak terbuka. Cepat, ambil alat. Pecahkan, teriakku. Ilham mengayunkan kursi ke arah kaca jendela. Tapi tidak retak. Tidak goyah. Seperti bukan kaca, tapi dinding beton yang dibentuk menyerupai kaca.
Rumah ini menutup kita, bisikku. Dan saat kami terduduk di lantai, kehabisan napas dan tenaga, semua lampu padam. Gelap total. Satu-satunya cahaya datang dari ujung lorong. Pintu kamar yang terbuka pelan. Dari dalam, terdengar suara bisikan, dua suara, mirip kami berdua. Mereka tertawa pelan dan memanggil kami masuk. Aku dan Ilham tidak tidur malam itu. Kami duduk bersandar di dinding ruang tengah, dengan senter satu-satunya yang baterainya mulai redup. Tak ada yang bicara. Kami hanya menunggu fajar, jika fajar masih berlaku di tempat ini. Sekitar pukul 6, cahaya mulai menembus celah-celah ventilasi. Tapi langit tetap abu-abu. Cahaya itu bukan hangat. Ia cuma menggantikan gelap dengan keputusasaan yang lebih terang. Aku sudah gak tahan, gumam Ilham. Kalau pintu utama gak bisa, jendela gak bisa, kita coba ke loteng. Mungkin ada atap genteng yang bisa dijebol. Aku menatapnya. Kalau lotengnya sama kayak kamar itu? Atau lebih buruk? Dia menahan napas. Berdoa aja itu jalan keluar. Kami mengambil tangga lipat dari gudang belakang. Tangga kayu yang tua, tapi masih kokoh. Atap rumah ini agak miring, tapi ada celah di langit-langit ruang tengah, penutup loteng kayu yang bisa didorong ke atas. Ilham naik lebih dulu. Dia dorong tutupnya, pelan-pelan. Debu turun dari atas, membuatnya batu kecil. Ada ruang. Aku naik dulu ya. Aku mengangguk, mengawasi dari bawah. Ia menghilang ke atas, hanya suara langkahnya di kayu lapuk yang terdengar. Gimana atasnya? Teriakku. Tidak ada jawaban. Ilham, lebih keras. Masih sunyi. Aku naik satu anak tangga. Ilham, jawab. Suara muncul di bawah. Naik, kamu ngapain di situ? Aku menoleh cepat. Ilham berdiri di bawah, menatapku dengan wajah bingung. Tapi bukankah dia yang barusan naik ke atas? Aku menoleh ke lubang atap. Gelap. Tidak ada suara. Ilham, kamu tadi naik ke atas, kan? Tanyaku, turun pelan. Dia geleng. Baru aja balik dari dapur. Kamu manggil-manggil dari sini, aku kira kamu lihat sesuatu. Aku tercekat. Siapa yang tadi naik ke atas? Kami naik bersama kali ini. Begitu masuk ke ruang loteng, terasa sempit, pengap, dan gelap. Udara di sana lebih tua dari udara di lantai bawah. Dinding-dinding kayunya dipenuhi cap tangan kecil yang membekas seperti arang. Ilham sorotkan senter ke sekeliling. Tidak ada jendela. Tapi ada pintu. Kecil. Setinggi dada. Berbingkai besi. Kami saling pandang. Harus dicoba, kata Ilham. Aku mengangguk pelan. Pintu itu tidak terkunci. Kami dorong bersama-sama. Dan di balik pintu itu, bukan atap rumah. Tapi lorong yang sama dengan lantai bawah. Lampu gantung yang sama. Karpet merah usang yang sama.
Bahkan ada lukisan yang kami lihat kemarin. Gambar wanita tua yang menatap kosong ke depan. Kami melangkah masuk. Dan tiba-tiba suara dari belakang kami membentak. Sudah berapa kali kalian coba keluar? Kami berbalik. Seorang pria tua berdiri di ujung lorong. Rambutnya putih, wajahnya kusut seperti kulit kertas. Ia mengenakan pakaian pelayan rumah klasik, tapi lusuh, berdarah. Ilham mundur. Aku menggenggam lengannya erat. Siapa Anda? Pria itu tersenyum pelan, bibirnya gemetar. Sudah banyak yang datang. Tapi rumah ini tidak mengizinkan siapapun pergi. Rumah ini hanya pulang ke dirinya sendiri. Dia menunjuk ke arah belakang kami. Kami menoleh. Tangga yang kami naiki tadi sudah tidak ada. Yang ada hanya pintu kamar, tertulis namaku dan Ilham. Kami berdiri di depan dua pintu kamar. Di masing-masingnya, tertera nama kami seperti ukiran pada batu nisan. Rapi, jelas, tapi mengerikan. Aku gak pernah nulis itu, kata Ilham pelan. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu bertuliskan namanya. Aku juga. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Dengan perlahan, aku dorong pintu bertuliskan, Nara. Ruangannya terang. Bersih. Bahkan terasa familiar. Tapi bukan familiar seperti rumah yang pernah ku kenal. Lebih seperti ruangan dari ingatan masa kecilku yang tak pernah kuungkit lagi. Ada cermin besar di pojok ruangan. Meja rias kuno dengan kursi beludru merah. Aku melangkah pelan. Cermin itu memantulkan bayangan, tapi bukan aku sekarang. Aku melihat diriku di usia 10 tahun. Mengenakan piyama kelinci. Rambut diikat dua, dan aku sedang menangis. Aku ternganga. Itu aku waktu kecil. Tapi dari mana rumah ini tahu? Sosok kecil dalam cermin mengangkat kepala. Menatap langsung ke arahku. Tapi mata itu bukan mataku. Mereka gelap. Tanpa bola mata. Hanya rongga kelam yang menatap dan tersenyum. Aku mundur cepat. Tapi cermin itu bergerak. Bayangan dalamnya keluar setengah badan. Tangannya terjulur ke arahku, meraba-raba udara seolah mencari celah keluar. Aku berteriak, berlari keluar ruangan dan menubruk Ilham, yang juga berlari keluar dari kamarnya. Kamu juga lihat, tanyaku terengah. Dia mengangguk. Kamarku isinya aku. Tapi bukan aku. Versi aku yang gagal. Yang bunuh diri. Kami sama-sama diam. Nafas memburu. Lorong ini kembali gelap meskipun lampu masih menyala. Seperti rumah ini menyerap cahaya perlahan dan menggantinya dengan ingatan paling menyakitkan yang kami punya. Kami berbalik. Pintu kamar kami tertutup sendiri. Kali ini tanpa suara. Seperti mengisyaratkan, sudah cukup untuk hari ini. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari belakang kami. Tapi saat kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Langkah itu berpindah ke kanan, lalu ke kiri, lalu kembali ke belakang. Seperti ada banyak orang tak terlihat yang mengelilingi kami. Ilham menarik tanganku.
Kita harus cari ruang pusat. Inti dari rumah ini. Pasti ada. Kami menyusuri lorong. Setiap lukisan di dinding kini menatap kami. Semua matanya bergerak. Perlahan, serentak. Lalu kami menemukan sebuah tangga spiral ke bawah. Logamnya berkarat, tapi masih bisa dipijak. Di ujung anak tangga itu, ada pintu besi. Dan suara. Tangisan. Lembut. Pelan. Tapi familiar. Itu suara ibuku. Aku menatap Ilham. Kamu dengar itu? Dia menelan ludah. Suara bapakku. Kami saling pandang. Ini bukan rumah biasa. Rumah ini membaca kami. Mengingat kami. Bahkan lebih baik dari kami sendiri. Dan rumah ini ingin kami tetap tinggal. Tangga spiral berderit setiap kali kami turun satu langkah. Semakin ke bawah, udara semakin dingin, seakan tidak lagi berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam sesuatu yang sudah lama mati, tapi belum terkubur. Suara tangisan terus terdengar, tak lebih keras, tapi selalu ada. Tidak mengganggu, justru terasa personal. Seolah rumah ini tahu kenangan mana yang bisa melemahkan kami. Pintu besi di ujung tangga terbuka sendiri ketika kami mendekat. Engselnya mengeluarkan suara seperti ringkikan. Dan di baliknya, sebuah ruang tengah yang tak masuk akal. Ukuran ruangannya hampir sebesar lapangan bola. Tapi bentuknya bulat, dan seluruh dindingnya dipenuhi pintu-pintu. Masing-masing dengan bentuk, warna, dan gaya berbeda. Beberapa dari kayu gelap, yang lain dari logam berkarat, bahkan ada yang dari kaca buram dengan noda seperti darah di sisi dalamnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja bundar dari batu. Di atasnya, ada sebuah benda yang membuat darahku membeku, maket rumah kami. Ya, miniatur rumah tua tempat kami tinggal. Lengkap dengan semua ruangan, bahkan kamar-kamar dengan versi kami sendiri. Dan setiap kali kami memutar kepala, maket itu berubah. Seolah memperbarui dirinya sesuai langkah kami. Apa ini pusatnya? Tanya Ilham. Aku hanya bisa mengangguk. Ada sesuatu dalam ruang ini, sesuatu yang mengatur segalanya. Tiba-tiba, salah satu pintu terbuka sendiri. Hembusan angin dingin menyentuh wajahku. Kami menoleh. Di balik pintu itu, terlihat dapur rumah kami. Sama persis. Bahkan mangkuk bekas makan mie instan semalam masih di sana. Ilham menghela napas. Mungkin ini jalan pulang. Aku menggeleng. Atau perangkap. Rumah ini tahu kita ingin pulang. Bisa saja dia tunjukkan ilusi. Ilham menatapku. Lalu kami sepakat, sebelum masuk ke pintu itu, kami akan menguji ruangan ini. Kami coba buka pintu lain. Yang pertama, sebuah lorong rumah sakit. Kosong. Lampu redup. Suara monitor jantung berdetak sayup-sayup. Tapi tidak ada orang. Yang kedua, kamar Ilham saat SMA. Tapi kosong dan terlalu bersih. Seperti baru dibersihkan seseorang yang sudah lama menunggu. Yang ketiga, kami membuka pelan.
tapi tidak sempat masuk. Karena pintu itu menunjukkan kuburan. Dan bukan sembarang kuburan. Nama kami terukir di 2 nisan batu. Tanggalnya? Hari ini. Ilham menutup pintunya cepat. Matanya melebar. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Aku menatap ke arah maket rumah. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu yang belum kulihat sebelumnya. Ada sebuah ruang tersembunyi. Tertutup tembok di belakang kamar mandi lantai 2. Tak ada pintunya di rumah asli. Tapi di maket, ruangan itu menyala merah. Aku menunjuk. Itu ruang itu. Kita belum pernah ke sana. Ilham mengangguk. Bisa jadi pusat kendali. Atau tempat semua kenangan kita dikumpulkan. Kami balik badan, meninggalkan ruang tengah dengan hati-hati. Tapi sebelum keluar, kami dengar satu suara terakhir dari dalam ruangan. Jangan lari. Semua jalan keluar hanya berputar ke dalam. Kami naik kembali ke lantai 2 dengan langkah pelan namun pasti. Suasana rumah tidak berubah, selalu hening, selalu mengintai. Tapi kini kami punya tujuan. Ruang tersembunyi itu. Di balik kamar mandi. Sampai di sana, kami memeriksa setiap sisi dinding. Mengetuk pelan. Mencari celah. Dinding bagian utara terdengar berbeda, lebih kosong, seperti ada ruang di belakangnya. Ilham ambil gagang sapu dan menghantam pelan. Dinding itu ternyata dari papan triplek, bukan tembok semen seperti yang lain. Kami dorong kuat, dan papan itu runtuh, menampakkan ruangan sempit gelap yang dipenuhi lemari kayu kecil dan kotak-kotak usang. Tidak ada jendela. Tapi udara di sana berbeda. Tidak membusuk. Tidak dingin. Justru hangat dan bernyawa. Kami masuk, satu persatu. Ilham menyalakan senter ke arah lemari kayu yang tersusun seperti loker. Setiap pintu lemari memiliki nama terukir di atasnya. Ada, Nara, Ilham, dan puluhan nama lain. Aku buka loker dengan namaku. Isinya, tumpukan foto. Bukan foto yang pernah kupotret. Tapi momen-momen pribadi yang bahkan aku sendiri sudah lupa. Saat aku kecil duduk di sudut kelas menangis. Saat aku bersembunyi di bawah meja dari ayahku. Saat aku mencoba lari dari rumah waktu umur 9. Ilham membuka miliknya. Reaksi wajahnya pucat. Dia menahan napas, lalu berkata pelan, foto ini cuma aku yang tahu. Bahkan ibuku gak pernah lihat. Kami mulai paham. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal. Rumah ini menyimpan versi terdalam dari semua penghuninya. Ia mengarsip rasa takut, luka batin, kesedihan, dan bahkan rahasia yang tak pernah terucap. Tiba-tiba suara bisikan memenuhi ruangan. Kalau kalian keluar, siapa yang akan menjaga semua ini? Aku menoleh cepat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ilham menutup lokernya dengan keras. Kita bakar semua ini. Aku mengangguk. Kami ambil cairan pembersih dari kamar mandi dan korek api yang Ilham bawa sejak awal, entah kenapa selalu ada dalam sakunya. Kami siram isi ruangan. Foto, dokumen,
dan lemari itu sendiri. Api menyala perlahan, tapi tidak berwarna oranye seperti biasanya. Api ini biru. Dan saat membakar loker, kami mendengar suara-suara. Jeritan, rintihan, tawa, tangis. Semuanya bersamaan. Seolah rumah ini sedang kesakitan. Dinding mulai retak. Langit-langit bergemuruh. Kami lari keluar ruangan itu, tangga bergoyang hebat, dan setiap pintu di rumah terbuka tutup sendiri seperti sedang protes. Begitu kami tiba di ruang tengah, semua pintu telah menghilang. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi lorong. Yang ada hanya tangga spiral yang naik ke atas, ke atap. Kami saling tatap. Hanya ada satu jalan sekarang, ucapku. Kami menaiki tangga dengan tubuh gemetar dan napas terengah. Setiap langkah diiringi bisikan samar dan suara masa lalu kami. Tapi kami terus naik. Sampai akhirnya kami mendorong satu pintu kayu kecil di ujung tangga. Dan tiba-tiba cahaya. Matahari. Angin. Suara burung. Kami terjatuh ke halaman belakang rumah, basah oleh embun pagi. Rumah itu, di belakang kami, tidak ada lagi. Hanya tanah kosong dengan pohon tua dan batu nisan yang patah di sisi barat. Kami menatap satu sama lain. Dan baru sadar. Di leher kami masing-masing, tergantung kunci logam berkarat. 3 hari setelah kami keluar dari rumah itu, dunia kembali terasa nyata. Kami tinggal di penginapan kecil di pinggir kota, mencoba hidup seperti biasa, seperti 2 orang mahasiswa yang hanya salah masuk rumah kontrakan angker. Tapi kenyataan tak pernah membiarkan kami benar-benar lepas. Ilham masih menyimpan kunci di lehernya. Aku juga. Dan anehnya, kunci itu tak bisa dilepas. Kami sudah mencoba memotong talinya, membukanya, bahkan membawa ke tukang kunci. Tapi hasilnya selalu sama, kunci itu seolah menyatu dengan tubuh kami. Dingin, berat, dan kadang berdetak. Ya, berdetak. Seperti jantung. Di malam ketiga, aku terbangun karena kunci itu bergetar sendiri. Seolah ingin memberitahu bahwa sesuatu sedang terjadi. Dan saat aku melihat ke arah jendela kamar hotel. Di seberang jalan, rumah itu berdiri kembali. Persis seperti sebelumnya. Tua, diam, dan menatap lurus ke arah kamarku. Aku menggosok mataku. Menutup jendela. Tapi ketika ku buka lagi rumah itu tidak ada. Ilham masuk ke kamar, pucat. Kunciku panas. Kayak terbakar. Kami menatap satu sama lain. Lalu dengan perlahan, rasa yang sempat terkubur kembali naik ke dada, takut. Takut bahwa rumah itu belum selesai dengan kami. Pagi harinya, kami memutuskan untuk pergi jauh dari kota itu. Kami naik bus antar provinsi tanpa tujuan pasti. Yang penting menjauh dari rumah kontrakan itu, dari kunci ini, dari semuanya. Tapi malam itu, di terminal persinggahan, kami menemukan sesuatu yang membuat kami terpaku. Di salah satu warung kecil, ada poster jadul bertuliskan,
Peta situs arsitektur rumah-rumah kolonial tak berpenghuni wilayah selatan. Poster itu sudah sobek-sobek, namun sebuah gambar denah mencolok di tengah. Dan salah satu rumah di gambar itu adalah rumah yang kami tinggali. Bukan cuma itu. Di bawah denah ada tulisan tangan memudar. Semua rumah saling terhubung. Semua kunci membuka lebih dari satu tempat. Tapi tak semua tempat ingin dibuka. Kami saling pandang, lalu meminta izin pada pemilik warung untuk memfoto poster itu. Tapi si ibu pemilik malah berkata dengan wajah dingin. Kalian juga sudah ke sana ya? Pasti baru pulang. Kalian masih bawa kuncinya. Kami tak menjawab. Tapi dia sudah tahu. Dia menunjuk ke arah belakang warung, di mana ada peta lain yang lebih baru, disematkan di dinding dengan paku karatan. Peta itu menunjukkan jalur-jalur kecil, dan di salah satu sudutnya, ada lingkaran merah dengan tanda silang. Jangan ke tempat itu, katanya. Yang ke sana biasanya nggak balik. Ilham menggumam. Tapi kita harus ke sana, kan? Aku mengangguk. Kalau kita ingin lepas dari kunci ini. Pagi berikutnya, kami menuju lokasi yang ditandai dengan lingkaran merah di peta. Itu daerah pegunungan, jalanan sempit dengan pepohonan lebat menutupi sinar matahari. Tak ada sinyal. Tak ada kendaraan lain yang melintas. Semuanya terasa seperti menghilang dari dunia. Setelah 3 jam berjalan kaki melewati jalan setapak yang makin menyempit, kami tiba di sebuah dataran kosong. Hanya ada satu bangunan di tengahnya, bukan rumah, tapi gerbang batu besar, tua, ditumbuhi lumut, dan terkunci dengan rantai besi tebal. Ilham mencoba mendekat. Saat ia mendekat, kunci di lehernya mulai bersinar samar. Seolah hidup. Aku menyusul. Dan benar saja, kedua kunci kami mulai memanas perlahan, seperti mengidentifikasi sesuatu yang sudah lama menunggu. Kami berdiri di depan gerbang itu, memandangi simbol aneh yang terukir di atas lengkungannya, bentuk spiral yang sama dengan motif di rumah lama kami. Ilham menarik napas dalam. Kamu siap? Aku hanya menjawab dengan meletakkan kunci ke lubang rantai. Ilham mengikuti. Begitu kunci kami bersentuhan dengan rantai, terdengar bunyi denting, pelan, dalam, dan terlalu panjang untuk hanya sekadar suara rantai yang terbuka. Gerbang itu terbuka sendiri. Perlahan. Dari dalam, kabut gelap menguar, dingin menyapu wajah kami. Dan tangga spiral menurun muncul dari balik kabut. Ilham menelan ludah. Kenapa selalu ada tangga spiral? Aku tak bisa menjawab. Kami hanya saling pandang, lalu menuruni anak tangga satu persatu, dikelilingi suara samar seperti napas. Tidak, bukan napas kami. Bukan napas manusia. Tapi napas tempat itu sendiri. Tangga spiral itu seolah tak berujung. Setiap langkah yang kami ambil terdengar berat, bergema jauh seperti menuruni rongga raksasa. Cahaya dari ponsel kami redup, tak sanggup menembus kabut. Namun langkah kami tak pernah ragu. Setelah entah berapa menit, akhirnya kami sampai. Sebuah lantai datar dari batu, luas, kosong, tapi terlalu sunyi untuk dibilang kosong. Di tengahnya,
berdiri sebuah pintu tunggal. Pintu itu berdiri tanpa dinding, tanpa rumah. Hanya pintu kayu tua dengan engsel berkarat dan lubang kunci yang identik dengan kunci kami. Kami mendekat pelan. Pintu itu tidak goyah, meski berdiri di udara kosong. Ilham menyentuhkan kuncinya ke lubang, tapi sebelum ia memutar, pintu itu membuka sendiri. Di dalamnya, ruang putih terang. Bukan ruang nyata, tapi seolah ruang pikiran. Kami masuk. Dan saat masuk, aku melihat sesuatu yang membuatku kaku, diriku sendiri. Bukan bayangan. Tapi aku duduk di sudut ruangan. Terluka. Ketakutan. Menangis. Usia 10 tahun. Memeluk lutut. Ilham melihat hal yang sama, dirinya saat kecil, bersembunyi dari amarah ayahnya. Tangan gemetar. Mata merah. Bibir berdarah. Kami menyadari ruang ini bukan tempat. Ini adalah inti dari semua rumah itu. Ruang trauma. Ruang yang mengikat semua versi diri kita. Yang membuat semua rumah meniru rasa takut terdalam kita. Tempat kunci-kunci itu berasal. Tiba-tiba, suara terdengar dari langit-langit ruangan putih itu. Kalian membuka semua yang ingin kalian kunci. Sekarang kalian harus memilih. Kami terdiam. Tinggalkan kunci kalian, atau kalian tak akan pernah keluar. Ilham menatapku. Kami paham. Kami lepaskan kunci dari leher. Tak ada rasa sakit. Tak ada panas. Tapi ada rasa kehilangan. Seperti membuang sebagian diri sendiri. Kunci itu melayang pelan ke tengah ruangan. Dan pintu putih di belakang kami terbuka. Kami keluar. Naik lagi lewat tangga spiral. Dan saat kami keluar dari gerbang itu, bangunan tersebut runtuh perlahan menjadi tanah. Tak ada jejak. Tak ada batu. Hanya tanah basah dan 2 jejak kaki kami. Sejak kami meninggalkan gerbang itu, dunia terasa hampa. Tidak dalam arti kosong, tapi lebih seperti suara-suara dalam kepala kami tiba-tiba diam. Seperti setelah sekian lama, kita akhirnya bisa bernapas, tapi entah kenapa, kita juga jadi takut pada kesunyian itu sendiri. Kami kembali ke kota. Menyusuri jalan yang pernah kami tinggalkan. Tidak ada yang berubah. Orang-orang masih berlalu lalang. Anak-anak masih bermain. Tapi semuanya terasa sedikit lebih asing. Kami mampir ke toko kecil di pinggir jalan, ingin membeli air dan camilan. Tapi saat aku masuk ke dalam, aku berhenti. Cermin besar menggantung di dinding belakang toko. Dan di cermin itu, aku melihat diriku sendiri, tapi tidak bergerak. Bukan metafora. Aku menggerakkan tangan kananku. Refleksiku tidak ikut. Ia tetap diam. Menatap lurus padaku. Ilham masuk beberapa detik setelahnya dan langsung membeku. Lu juga lihat, bisiknya. Aku mengangguk, perlahan melangkah ke arah cermin. Refleksiku tersenyum. Bukan senyum ramah. Tapi senyum miring, tipis, penuh ejekan. Lalu ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk sesuatu di belakangku. Aku menoleh dengan cepat.
tidak ada apa-apa. Tapi saat kulihat lagi ke cermin, refleksiku sudah tidak ada. Cermin itu kini hanya memantulkan ruangan. Biasa. Ilham memegang pundaku. Kita nggak selesai. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat. Kayaknya rumah itu masih di dalam kita. Malam itu, kami menginap di rumah kos lama milik seorang teman. Rumah biasa, tak ada nuansa angker. Tapi sejak insiden cermin tadi siang, kami jadi mudah curiga pada segala pantulan. Ilham menggulung cermin kecil di kamar mandi dengan handuk. Aku menutup layar laptop karena pantulannya menampilkan diriku yang berkedip 1 detik lebih lambat. Kami berbaring di lantai, berdua, cahaya lampu temaram. Aku ngerasa, kata Ilham pelan, kita kayak ngebuka sesuatu yang terlalu dalam. Dan sekarang, apapun yang kita lihat, kayaknya punya 2 versi. Aku tak menjawab. Tapi aku tahu maksudnya. Apa yang kita pikir sudah selesai ternyata menunggu dilihat lagi. Tapi dari sisi yang berbeda. Tengah malam, aku terbangun. Dan di ujung ruangan, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Tapi tubuhnya aneh. Ia tidak menyentuh tanah. Bayangannya terputus. Tidak ada sumber cahaya dari belakangnya. Tapi tetap saja, ada bentuk gelap berdiri memandangi kami. Aku menahan napas. Bayangan itu perlahan bergeser ke kiri, dan menghilang ke dalam dinding. Ilham mengigau pelan. Berkata sesuatu yang samar. Aku mendekat. Ia berbisik. Jangan berdiri dekat cermin, dia belum pergi. Aku menggigil. Esok harinya, saat kami bangun, kami menemukan coretan di dinding kamar. Bayangan itu bukan kalian. Tapi ia ingin menggantikan. Pagi itu kami memutuskan untuk mencari arsitek yang dulu mendesain rumah kontrakan kami, sekedar ingin tahu siapa yang membangun tempat seperti itu. Tapi saat kami datangi kantor arsip kota, petugas berkata, rumah itu gak pernah terdaftar sebagai bangunan aktif. Bahkan gak pernah ada izinnya. Kami tunjukkan foto denah dari poster warung dulu. Wajah petugas itu berubah pucat. Itu peta dari proyek gagal tahun 87. Semua rumah di proyek itu dibongkar sebelum sempat dihuni. Tapi kalau kalian bilang udah tinggal di sana, berarti ada sesuatu yang membangun rumah itu kembali. Kami keluar dengan kepala pening. Sore harinya, kembali ke kos, kami periksa ulang foto rumah itu. Dan kami sadar sesuatu yang aneh. Ada satu jendela besar di lantai atas, yang kami yakin tidak pernah kami lihat dari dalam rumah. Kami zoom fotonya. Jendela itu hitam pekat. Tak ada pantulan cahaya. Seolah bukan terbuat dari kaca. Tapi lubang. Ilham membisik, kita harus ke sana lagi. Aku menolak. Tapi malamnya, aku bermimpi berdiri di depan rumah itu, dan jendela itu terbuka sendiri. Dari dalam, aku melihat diriku sendiri memandang balik. Tapi dia tidak bergerak. Matanya hitam. Dan di belakangnya, ada lebih banyak versi kami. Versi Ilham yang tersenyum pucat. Versi aku yang menangis. Versi kami yang sudah bukan kami.
kami tidak kembali ke rumah itu malam itu. Tapi rasanya rumah itu yang datang ke kami. Sejak jendela aneh itu muncul di foto, kami jadi sering merasa ada yang memperhatikan. Bukan dari sekitar, tapi dari dalam kepala kami sendiri. Pikiran kami, seolah ada lorong baru di dalamnya. Dan di ujung lorong itu ada pintu yang belum terbuka. Malam ketiga, Ilham mulai bicara sendiri. Bukan mengigau, tapi duduk diam di pojok ruangan, menatap tembok, dan berbisik, kalau aku pulang ke versi diriku yang dulu, kamu ikut nggak? Aku coba membangunkannya. Tapi ia hanya menoleh dan, untuk sepersekian detik, matanya tak punya refleksi. Hitam. Seperti kaca cermin gelap. Keesokan paginya, Ilham hilang. Tak ada jejaknya keluar dari kamar. Tak ada rekaman CCTV. Tapi di mejanya, ia meninggalkan kunci tua kami yang dulu kami buang di ruang putih itu. Dan di sebelah kunci itu, ada kertas kecil bertuliskan. Mereka tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu di belakang mata kita. Aku mencoba melupakan semuanya. Tapi setiap kali aku berkaca, refleksi itu kadang telat 1 detik. Kadang tersenyum tanpa alasan. Dan kadang tidak mengikuti sama sekali. Karena sekarang, aku tahu sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Kita semua punya versi lain dari diri kita. Dan beberapa dari mereka lebih ingin hidup sebagai kita daripada kita sendiri. Sudah seminggu sejak Ilham menghilang. Aku melapor ke polisi, tapi tanpa bukti kepergian yang nyata, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Yang mengganggu bukan hanya kehilangannya, tapi kehadirannya. Kadang, ponselku berdering tengah malam. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara Ilham terdengar, tapi hanya 1 kalimat. Gue udah pulang, tapi kayaknya bukan rumah kita. Lalu sambungan terputus. Di kaca spion motorku, aku sempat melihat sosok yang duduk di boncengan. Tapi saat aku menoleh, kosong. Aku tahu, sesuatu dari rumah itu ikut keluar bersama kami. Dan malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di depan rumah tua itu. Tapi kini penuh salib, pagar besi, dan tulisan peringatan yang berkarat. Jangan buka pintu yang sudah tertutup di dalam pikiranmu. Tapi aku buka juga. Karena di dalam. Ilham duduk, membelakangiku. Tangannya menggenggam sesuatu. Ilham berbalik perlahan. Wajahnya penuh luka. Tapi matanya kosong. Seperti sudah melihat ribuan versi hidup dan memilih yang paling sunyi. Di hadapannya, sebuah kotak kayu. Di atasnya, tertulis. Untuk yang ingin melupakan atau mengulang. 2 lubang kunci. 2 nama. 1 adalah namaku. 1 lagi nama Ilham. Lu masih mau jadi versi lu yang ini? Tanya Ilham, suaranya berat. Karena versi kita yang lain udah mulai keluar juga. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan benda, tapi suara. Suara-suara dari rumah kontrakan itu. Tangisan. Teriakan. Tawa kecil anak-anak. Dan suara kami berdua.
berulang. Seperti kaset rusak. Kami menyadari sesuatu, seluruh rumah itu hanyalah penjara pikiran. Dibangun dari trauma dan keinginan yang tidak selesai. Dan sekarang, semua versinya mulai lepas. Ilham memegang bahuku. Kalau kita gak tutup semuanya sekarang, kita gak akan pernah tahu siapa yang bakal pulang jadi kita. Kami kembali ke lokasi rumah lama. Tapi tidak ada rumah. Hanya pohon besar yang menghitam, berdiri seperti pembatas dimensi. Kami gali tanah tempat kami terakhir berdiri. Dan di bawah tanah, kami temukan cermin besar. Datar. Retak. Tapi masih memantulkan. Kami berdiri di hadapannya. Dan di dalam pantulan, bukan kami yang berdiri. Tapi dua sosok yang identik, tapi lebih tua, lebih gelap. Mata mereka kosong. Ilham berkata pelan, mereka udah pulang lebih dulu dari kita. Dan tiba-tiba, pantulan itu bergerak sendiri. Cermin itu pecah. Dari dalamnya, tangan-tangan muncul. Tapi bukan untuk menyerang. Untuk menarik kami masuk. Kami berteriak. Tapi suaranya tak terdengar di luar. Hanya gema di dalam kepala. Aku tahu saat itu. Kami akan digantikan. Versi kami yang lain ingin hidup, dan mereka lebih siap. Pagi itu, rumah Ilham terlihat seperti biasa. Ibunya berkata ia sudah pulang 3 hari lalu. Tapi, aku tahu itu bukan dia. Karena saat aku datang berkunjung, Ilham yang duduk di teras menatapku dan tak bicara sepatah kata pun. Aku pun kembali ke rumah kos. Berusaha tidur. Tapi ketika aku buka ponsel, ada foto baru. Foto yang diambil dari belakangku. Dan di dalam foto itu, aku sedang tidur. Tapi ada seseorang berdiri di sebelahku. Bukan Ilham. Diriku sendiri. Tapi matanya tidak memancarkan cahaya apapun. Malam itu, aku berkaca. Refleksi itu tersenyum. Dan akhirnya bicara. Sekarang giliranku. Kisah ini selesai, tapi jejaknya tinggal di mana-mana. Seperti rumah-rumah tanpa denah. Seperti versi diri yang kita kubur dalam-dalam. Dan seperti cermin yang kadang memantulkan, kadang mengingatkan, kita tak pernah sendirian.